Shalom Opa Oma, selamat pagi. Salam sehat, kita semangat semua ya. Karena kita hidup selalu bersama dengan Tuhan. Karena itu mari kita akan memulai persekutuan kita Komisi Usia Indah pada pagi hari ini. Kita akan terus memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita, kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus的爱真是甜美，深藏在我的生命里，比你更甜，比我更美，与我生活在一起。我要欢呼歌颂，赞美主生命，主耶稣深深地爱我，一直到永永远远。耶稣的爱真是甜美，深藏在我的生命里，比你更甜，比我更美，与我生活在一起。我要欢呼歌颂，赞美主生命，主耶稣深深地爱我，一直到永永远远。Mari Opa Oma kita bersatu dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena Engkau terus bersama di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu terus ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama bersekutu kembali. Walaupun kami secara online, kami bersekutu di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang menerima puji-pujian kami Tuhan. Engkau yang menerima setiap hati kami yang rindu datang menyembah-Mu, bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu persekutuan kami. Kami mohon Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami. Kami mohon Tuhan, Engkau juga menyucikan hati dan pikiran kami yang berdosa Tuhan. Sehingga biarlah persekutuan kami tidak terhalang oleh dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Semurut Tuhan, urapi mulut bibirnya, pakai dia untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu dan memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami serahkan waktu persekutuan kami pagi hari ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih dan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Opa Oma, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8a.
1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8a, mari kita akan membacanya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Mari yang dalam bahasa Mandarin kita juga akan membacanya bersama-sama. Keling to qian su di 13章第4到第8节，爱是恒久忍耐，又有恩赐；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不容易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，爱是永不止息。Berbahagialah kita yang boleh membaca firman Tuhan, terlebih lagi kalau kita dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari Opa Oma, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkannya dengan pujian Isilah Bejana Hidupku. Seperti perempuan Samaria ku mencari hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkata, minum air hidup kau tak dahaga. Isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku. Roti kehidupan beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna. Ya, kita naikkan dalam bahasa Mandarin ya. Yang 那妇人在井旁，我在寻求，不能令人满足的事。那是我听闻救主说的，到我这里举起不可潜水，就充满我背，就充满我背，只叫我苦干心灵饥渴，求你主灵粮喂养我，使我饱足，救难我，使我的满足罪了。Biarlah saat ini hati kita diisi dengan bejana Tuhan, yang kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Semurut. Salam bahagia jemaat usia indah, selamat berjumpa kembali bersama saya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami menyerahkan waktu yang berharga ini ke dalam tangan-Mu. Mohon roh-Mu bekerja ya Tuhan, supaya hamba-Mu bisa menjelaskan firman Tuhan dengan baik, dan para jemaat usia indah juga menerima kebenaran firman Tuhan ini untuk menjadi pegangan dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Judul daripada firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah Masih Adakah Bejana Lagi? Kisah ini diambil dari bangsa Israel pada tahun 850 sebelum Masehi, yaitu zaman Nabi Elisa. Kisahnya adalah seorang janda nabi mengadu kepada Elisa karena suaminya sudah meninggal dan dia dikejar-kejar oleh para penagih hutang. Dia berkata, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Sungguh kasihan janda ini. Suami yang mencari nafkah sudah tidak ada, dan anaknya masih dalam usia kecil, belum bisa bekerja. Dia terpaksa harus berhutang. Nah, sekarang para penagih hutang itu datang menagih, dan karena dia tidak bisa membayar, maka kedua anaknya itu mau diambil untuk dijadikan budak. Lalu Elisa bertanya kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu kepada Nabi Elisa, "Hambamu tidak punya apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, minta bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit." Jadi janda itu pergi dengan anaknya. Mereka mencari bejana-bejana kosong dari para tetangganya dan mengumpulkannya masuk ke dalam rumah. Lalu Nabi Elisa berkata, "Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam semua bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Maka pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawab anak-anak itu kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Nah, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan Elisa berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Demikianlah janda miskin yang penuh dengan hutang itu sekarang tertolong. Dia menjual minyak yang ada padanya, dan dia bisa membayar hutangnya. Lalu dari sisanya, dia bisa hidup dan bisa kreatif. Nah, sekarang apa yang kita pelajari dari kisah daripada janda ini? Pelajaran yang kita dapat ambil adalah Tuhan adalah Allah pemelihara yang peduli terhadap seruan penderitaan umatnya. Tuhan adalah Allah pembuat mujizat yang kreatif memberi jalan keluar dari apa yang ada pada kita. Yang penting, kita harus hidup takut akan Tuhan
dan mentaati setiap perintahnya lewat mulut para hambanya. Carilah wajahnya, temukan solusi yang diberikannya dalam setiap kesukaran yang menimpa hidup kita. Sekarang saya akan kutip Yesaya 43 ayat 19 sampai 21. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Nah, kisah nyata yang terjadi di NTT pasca banjir bandang yang besar, sekarang Tuhan menciptakan mata air dan sungai di tanah-tanah gersang yang kekurangan air. Sekarang NTT sedang membangun pertanian, kebun sayur-sayuran dan buah-buahan. Allah adalah Allah pembuat mujizat. Ini adalah kisah nyata di mana Allah sedang bekerja. Mujizat masih ada, bukan sekedar cerita. Kita bisa berharap kepada Tuhan memberikan solusi dan jalan keluar pada setiap masalah kita. Marilah kita tunduk kepala dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini memberi kepada kami kekuatan bahwa Tuhan peduli terhadap kesulitan daripada anak-anak-Mu. Kalau kami hidup takut akan Tuhan, mencari wajah-Mu, mencari pertolongan, Engkau akan memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, kalau kami memiliki Allah pembuat mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa Oma, mari kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita naikkan pujian, berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Sekarang urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini.向我吹起主灵气，感动我心田。向我吹起主灵气，充满我
主复兴神教会，复兴主圣殿，向我吹起，充满我的心田。梦主赐我心有，为我头上恩膏，留下赞我已经，把我为外改变，我心乐也尽心，向我救主圣言，向我吹起，充满我心田。Bapak Oma, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Biarlah sungguh persembahan kita juga boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Allah sumber berkat dan pengharapan kami Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami, melimpahkan berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Sebagian dari apa yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Pakailah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita naikkan pujian. Tuhan adalah pokok anggur kita. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita pasti akan menghasilkan buah yang lebat. Tuhan adalah pokok anggurku, aku ranting-rantingnya. Jikalau aku di dalam Tuhan, buahku berkelimpahan. Hayo, jikalau aku meninggalkan Tuhanku, ranting tidak berguna. Tuhan adalah pokok anggurku, buahku berkelimpahan. 主是葡萄树，我们是枝子，枝子连于葡萄树。我们若常在主的里面，就能结丰盛的果子。还有，若是离了主，我们什么都不能，枝子不能做什么。主是葡萄树，我们是枝子，在主里结丰盛的果子。 Jemaat, marilah kita berdoa syafaat. Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau memelihara kami. Engkau memberi kepada kami kecukupan hidup setiap hari. Engkau memberi kepada kami kesehatan. Engkau memberi kepada kami keluarga yang baik. Engkau memberi kepada kami teman-teman di gereja yang baik. Kami boleh setiap minggu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu atas kami ya Tuhan. Engkau baik kepada kami. Kami ingat akan teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh. Bagi Ibu Ingpik di Singapura, biarlah Tuhan akan memberikan padanya hati yang gembira. Pada saat pasca kemoterapi, biarlah Tuhan memberikan pemulihan kepadanya. Kami berdoa juga bagi Ai Pitnyo
biarlah Engkau akan menolong supaya kakinya dan tulang-tulangnya juga dipulihkan. Kami juga berdoa bagi Aiseli, biarlah jantungnya yang bengkak Tuhan sembuhkan, sehingga dia bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Kami juga tetap berdoa bagi Ko Acing, biarlah Engkau akan memelihara pada dia, sehingga sungguh-sungguh apa yang dibuatnya selalu Tuhan berkati. Kami mau berdoa juga bagi Pendeta Daudi. Tuhan, karuniakan kepadanya jantung yang baru, sehingga aritmianya itu bisa diatasi. Tidak usah makan obat, sehingga dia juga bisa melakukan aktivitas pelayanannya tanpa ada gangguan jantung. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi pemerintah negara kami. Kami bersyukur untuk seorang presiden yang baik, yang mempunyai hati Bapa, hati gembala, yang memeliharakan masyarakatnya dari ujung Papua sampai ke Sumatera. Engkau sudah membuat jalan trans yang baik. Terima kasih Tuhan, kalau presiden kami sangat memelihara rakyatnya supaya boleh menjadi masyarakat adil dan makmur. Tuhan, kami berdoa supaya pada pemilihan presiden yang akan datang, kalau boleh terpilih lagi Presiden Jokowi, kalau tidak, biarlah Tuhan berikan orang yang lebih baik, yang membuat negara ini dijauhkan dari korupsi, dijauhkan dari radikalisme, dijauhkan dari narkoba, tetapi boleh mendapatkan negara aman, damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Opa Oma, mari kita akan mengakhiri persekutuan kita. Kita naikkan doa Bapa kami yang akan dipimpin Guru Injil Dea. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Opa Oma, persekutuan kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan kembali bertemu pada Jumat yang akan datang di waktu yang sama. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang baik.